Baik pemirsa, kita akan pantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di Lingkar Gentong dan juga Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama dan Rudi Setiawan di Gerbang Tol Karawang Timur. Kita akan ke Rudi terlebih dahulu yang ada di Gerbang Tol Karawang Timur. Ya, Rudi, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah ada antrian panjang? Ya, Ayah, selamat pagi saudara. Dapat kami informasikan untuk di jalur arteri saat ini saya berada persis di depan lampu merah 500 dari gerbang tol Karawang Timur. Kami informasikan untuk jalur arus mudik atau jalur arus puncak balik maksud saya. Untuk di jalur arteri sendiri terjadi pada saat malam hingga menjelang pagi dini hari ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa kepadatan atau kemacetan terjadi di belakang saya seperti yang bisa Anda lihat ini di belakang saya ini kemacetan cukup panjang dari gerbang tol keluar gerbang tol Karawang Timur hingga mencapai daerah itu pintu masuk Dawan Kalihurip yang mana memang ini penyebabnya ya jalur yang berada dari jalur arah Jawa menuju Jakarta dialihkan harus menggunakan pintu gerbang tol Karawang Barat sehingga banyak para pengguna kendaraan roda 4 yang menyebabkan kemacetan karena banyak yang ingin masuk ke gerbang tol Karawang Timur, di mana gerbang Karawang tol Timur sendiri oleh petugas dari Polres Karawang terpaksa ditutup sementara untuk dialihkan ke jalur ke gerbang tol Karawang Barat karena memang saat ini masih diberlakukannya jalur one way di jalan tol Jakarta Cikampek sehingga tol Kali Kangkung. Kemudian untuk di jalur arteri sendiri di saat ini pemudik sepeda motor sampai saat ini masih mendominasi pada pagi hari sekitar pukul 3.30 sempat diguyur hujan. Sebelumnya juga pada malam hari hujan juga turun dan banyak para pemudik yang memang banyak beristirahat dan meluangkan untuk kelelahannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun memang untuk sampai saat ini bisa Anda lihat di belakang saya kemacetan masih terus terjadi karena mengingat di hari ini merupakan hari Senin selain ribuan kendaraan dari berbagai daerah mulai dari Jawa Timur dan Jawa Tengah serta dari Jawa Barat melewati di jalur arteri Karawang ini, kemudian juga dibarengi dengan para warga Karawang dan kemudian juga banyak yang mulai kerja sehingga arus kendaraan di jalur arteri sendiri mengalami lebih parah dari semalam. Namun memang bisa dapat kami gambarkan bahwa di belakang saya ini ada beberapa petugas untuk mengurai titik-titik kemacetan yang mana memang banyak para pengguna kendaraan yang ingin memaksakan untuk ke jalur gerbang tol Karawang Timur sendiri. Kemudian juga untuk bagaimana untuk mengantisipasinya petugas mengarahkan ke Karawang Barat. Ada dua petugas yang di sisi kiri dan sisi kanan ini untuk mengarahkan. Namun memang ada beberapa juga mobil-mobil tangki ada untuk bahan bakar. Tadi saya lihat ada beberapa mobil tangki yang ingin masuk ke gerbang tol Karawang Timur, namun mereka tidak diperbolehkan untuk masuk, mengingat memang karena jalur one way. Kemungkinan untuk beberapa kendaraan ada yang bisa diperbolehkan masuk ke jalur gerbang tol Karawang Timur. Dan seperti barusan yang Anda lihat, ini ada mobil ambulan yang barusan melintas ini karena memang mobil kendaraan darurat ini, jadi memang dia harus masuk. Kita belum mengetahui apakah di gerbang tol sendiri di situ ada bisa diperbolehkan masuk atau tidak, karena memang mengingat jalur one way saat ini masih diberlakukan. Dan kemudian juga ada beberapa kendaraan yang memang melintas di jalur gerbang tol depan saya berada ini, semuanya diarahkan ke jalur arteri, kemudian melintasi dari jalur Lingkar Tanjung Pura dan kemudian baru diperbolehkan masuk ke Karawang Barat oleh petugas. Ya, demikian Ayah. Baik, Rudi, dari Rudi kita akan ke Hilmi yang berada di jalur Gentong. Hilmi, seperti apa situasi di sana? Ini seperti masih lenggang di sana ya?
Ya, dan juga pemirsa, jika dibandingkan pada minggu malam untuk arus lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini ramai lancar, bahkan cenderung lebih sepi dibandingkan pada minggu malam kemarin. Dan memang untuk arus balik Lebaran 2024 di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini telah terjadi sejak Jumat 13 April 2024 yang lalu dan diperkirakan akan terus meningkat hingga Senin malam nanti. Kami mencatat bahkan ada beberapa faktor terjadinya kepadatan di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Diantaranya adalah volume kendaraan yang terus meningkat yang melintasi dari daerah ataupun dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung, Jakarta, dan juga sekitarnya ini. Bahkan pada minggu malam berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini sebanyak 85.000 lebih kendaraan selama hari Minggu kemarin ini tercatat telah melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana diantaranya 46.000 kendaraan ini merupakan sepeda motor dan sisanya 38.000 maksud kami merupakan mobil, baik itu mobil pribadi ataupun bus antar kota, antar provinsi. Kemudian faktor lainnya terjadi kepadatan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini adalah adanya tanjakan yang curam dan juga menanjak sehingga membuat sejumlah kendaraan, baik itu kendaraan mobil pribadi ataupun bus antar kota, antar provinsi ini sedikit kesulitan untuk melewati tanjakan sehingga menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan. Bahkan pada minggu kemarin Polres Tasikmalaya, Jawa Barat ini telah bekerja sama dengan Polres Garut untuk melakukan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah sepenggal, di mana diterapkan satu arah di beberapa titik kemacetan, misalnya saja di sepanjang Jalan Ciawi menuju ke Jalan Lingkar Gentong, kemudian dari Jalan Lingkar Gentong menuju ke kawasan Malangbong ini beberapa kali dilakukan rekayasa arus lalu lintas. Bahkan kami mencatat one way terlama ini terjadi pada Senin dini hari tadi, Ayah dan juga pemirsa, mulai pukul 00.15 hingga pukul 1.45, itu artinya sekitar 1 jam lebih lamanya dilakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah, yang mana biasanya polisi hanya menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah ini selama 20 hingga 30 menit lamanya. Kami mengimbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke kawasan Bandung dan juga sekitarnya yang nantinya akan melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati, karena memang untuk cuaca di kota Garut dan juga Tasikmalaya ini mulai sore hari hingga malam hari biasanya terguyur hujan. Demikian, Ayah. Baik, dari Hilmi kita akan ke Nata yang berada di gerbang tol Cikatama. Nata, seperti apa puncak arus balik mudik di sana? Apakah sudah terjadi kepadatan? Selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, terpantau sudah mulai terjadi penguraian arus lalu lintas, berbeda dengan ketika tadi pagi sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 5 pagi, yang mana banyak sekali tumpukan kendaraan yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang tidak mencukupi saldo e-tol sehingga harus melakukan top up saldo e-tol di gerbang tol. Kemudian kami sampaikan juga untuk pihak polisi sendiri ini memberlakukan penerapan rekayasa arus lalu lintas mulai dari ganjil genap yang berlaku pada 12 April yang lalu, kemudian juga penerapan sistem kontraflow yang berlangsung pada 72 sampai dengan kilometer 36, kemudian dilanjutkan dengan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk dalam arus balik tahun 2024 ini tentunya pihak polisian bekerja lebih ekstra karena terdapat perbedaan dibandingkan dengan arus mudik tahun 2024. Apabila arus mudik dari satu titik Jakarta menuju atau menyebar ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sementara untuk arus balik dari berbagai lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur berkumpul di satu titik dan mengkerucut ke arah Jakarta atau yang biasa disebut yakni sentrifugal. Kemudian untuk puncak sendiri terjadi memang pada malam hari kemarin sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 3 pagi tadi, yang mana untuk peningkatan volume jumlah kendaraan juga tercatat lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas atau mengarah ke arah Jakarta. Kemudian diimbau juga pada seluruh masyarakat yang sudah mulai merasa kelelahan diharapkan agar untuk
bisa menepikan kendaraan Anda atau istirahat sejenak dengan durasi maksimal selama 30 menit di rest area yang sudah disediakan. Apabila Anda tidak kebagian rest area, diharapkan Anda bisa keluar dari maksud kami dari tol untuk menuju ke arah arteri, karena di arteri sendiri banyak sekali lokasi yang bisa Anda gunakan untuk beristirahat. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, seperti mulai dari pengecekan kendaraan dari mesin, kelistrikan, dan juga beberapa komponen-komponen penting lainnya guna menghindari adanya kecelakaan arus lalu lintas yang kerap terjadi pada beberapa kasus yang telah terjadi waktu itu. Kemudian untuk saat ini pemirsa, pada tepatnya pukul 6:05, situasinya semakin melandai dan cenderung ramai lancar, bahkan diperkirakan untuk kecepatan rata-rata ini antar kendaraan sekitar 60 km per jam dibandingkan dengan tadi pagi sekitar pukul 5 pagi yang mana sangat padat, bahkan cenderung diam, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi arus lalu lintas seperti dari jalur kontraflow memasuki jalur utama, seperti itu. Hal itu juga yang membuat banyaknya ketika ada satu orang melanggar itu akan mengular atau kendaraan yang belakangnya akan mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut. Dan juga kami himbau juga untuk masyarakat sekali lagi ditekankan untuk berhati-hati juga di jalur kilometer 66, karena di jalur atau kilometer 66 ini ada pertemuan antara dua arus lalu lintas. Yang pertama dari arah Cipularang dari Bandung menuju Jakarta, dan juga dari Trans Jawa yang menuju ke Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda, Ayah. Baik, untuk rekayasa lalu lintas di kawasan arteri ini seperti apa, Nata? Mengingatkan juga untuk mobilisasi di arteri ini juga cukup padat dan juga warga lokal pastinya akan memakai jalur-jalur yang ada di arteri. Seperti apa situasinya? Baik, kalau begitu kita sepertinya terputus dengan Nata Arman yang ada di gerbang tol Cikampek Utama, dan juga tadi sudah ada Hilmi di jalur Gentong, dan sebelumnya ada Rudi di kawasan Karawang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.